zakatin enggak? Pian jual rumah laku 4 miliar, wajiblah dizakatin. Pekan depan Rajab. Hari ini khusus tabungan pian dulu, karena pian kedinget kebanyakan kan. Oke, sampai di sini Rajab yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan, silakan. Selamat. Tadi itu dihubungi dari misalnya tadi, misalnya kita punya duit 5 miliar misalnya, terus kita bukan punya duit dari 5 miliar, terus duit itu diusahakan. Nanti yang diangkat itu apakah semuanya atau keuntungannya? Oh, baik. Assalamualaikum. Ini nanti masuk dalam bidang yang lain ya Pak. Yang bisa duit 5 miliar. 5 miliar itu kemudian dipakai buat usaha. Masuk enggak dalam pembahasan kita di subuh ini Pak? Enggak masuk. Kenapa? Itu punya pintu yang lain lagi. Masuk dalam pintu usaha. Walaupun nanti nisab dan zakatnya sama juga Pak. Nisab dan kadar yang dikeluarkan sama juga. Usaha kita itu nanti dinisabkan dengan setara emas dan perak. Nah 5 miliar itu ternyata modalnya aja hanya, begitu dihitung-hitung keuntungannya berapa, insya Allah. Jadi dia misalnya 10 miliar, nyaman aja nyambat ini 10 miliar misalnya, dengan dari modal 5. Nah pertanyaannya, yang dikeluarkan zakat itu dari modalnya saja atau dengan keuntungannya? Coba biar bayangkan. Kalau 10 miliar, berapa Pak keluar zakatnya Pak? 2,5%. 250. CRV baru Pak. Salah. CRV bekas. second. 10.000. Coba bayangkan 10 miliar. Nah pertanyaannya, dihitung itu modalnya aja kah atau dengan keuntungannya? Jawabannya adalah akumulasi dari semuanya Pak. Nah pada saat di penghujung tahun Hijriah kita hitung, awalnya 5 miliar sekarang menjadi 10 miliar, kan dihitung tuh. Nah begitu dihitung itu kayak apa ini? Modalnya sendiri kah? Untungnya sendiri kah? Enggak, jawabannya dihitung jadi satu Pak. Dihitung jadi 10 miliar, baru kemudian dihitung sudah lewat nisab enggak? Padahal dari modal saja Pak sudah lewat nisab. Dengan keuntungan tambah lagi lewat nisab. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Berapa 2,5% dari 10 miliar? 250 juta. Betul Pak? Allah. Baik. Saya tambahkan dikit ya Pak. Tadi berapa tadi Pak modalnya? Modalnya berapa? 5. Berapa keuntungannya? Keuntungannya adalah 100.000 aja Pak. Contoh lah, 100.000 itu sampai nisab lah pada jam. Nggak sampai nisab kan? Tapi kalau dia akumulasi dengan modal berapa Pak? 5 miliar 100.000. Pertanyaannya, 5 miliar 100.000 itu sudah lewat nisab nggak pada jam? Sudah Pak. Bapak mau pakai itu pakai hukum tabungan atau mau pakai hukum sebagai hukum usaha tadi? Tetap dikeluarkan nggak Pak? Tetap aja dikeluarkan. Tetap dikeluarkan. Allah. Itu malah. Tangan Pak. Ya. Nih duit kan ngendap 750 juta. Betul Pak? 50 juta. Sampai tahun depan, karena pian masih ingin mempertahankan peringkat prioritas, dan diambil duitnya. Tahun depan wajiblah dikeluarkan. Keluarkan lagi. Tahun depannya 2026 enggak diambil lagi, keluarkan lagi. Sampai kapan? Sampai habis. Tapi jangan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi itu yang prioritas atau emerald segala itu. Saya di dalam sisi perbankan ini Pak Ustaz, itu akumulasi daripada banyak investasi di dalam situ. Jadi misalnya ada uang 2 miliar, terus setelah itu uang ini tadi ada yang dibagi menjadi memberikan saham syariah misalnya, atau ori, atau macam-macam itu. Terus di dalam tabungan dia misalnya tinggal ada 100 juta. Nah, uang 100 juta itu tadi kan yang dia pakai untuk itu. Terus saham-saham tadi atau ori tadi itu bagaimana kita? Kalau menurut saya baca yang saya baca bahwa dalam bentuk seperti saham atau ori tadi itu dalam masih tanggung jawab orang yang memakai uang itu untuk dijalankan. Sedangkan kita yang punya duit tadi adalah tinggal kita tabungan tadi. Itu bagaimana melihatnya? Baik. Baik. Salam. Pertanyaannya begini, Pak. Kan sisa duit 100 juta lagi. Kan sisanya tinggal 100 juta dari yang tadi itu. Subuh kali ini duit kita banyak wajah. Nah, yang 100 jutanya itu kira-kira kalau ada kesempatan dipakai modal usaha juga lah. Ya kan? Berarti masuknya Pak, masuklah di pembahasan kita subuh kali ini Pak. Enggak. Kenapa? Karena dia bukan uang yang diam. Saya bukan ngomong deposit loh Pak. Deposit atau tidak, tapi kalau duit itu memang tidak diapa-apai. Kan memang ada orang tipikal begitu ya Pak. Yang duit itu kada diapa-apai sendiri. Ya orang duit santuy tadi. Nah, sementara yang pian maksud tadi itu duitnya diputar Pak. Sisa 100 juta. 100 juta itu kalau ada kesempatan dipakai juga. Maka masuknya zakatnya adalah sampai enggak dengan nisabnya. Nanti istilahnya Pak disebut dengan auraqun naqdiyah Pak. Ada saham-saham seperti itu. Itu usaha dia kan Pak. Itu masuk usaha enggak Pak Raja? Masuk. Usahanya itu sampai enggak dengan nisab Pak? Lebih enggak daripada 85 gram emas. Jadi yang pian sebutkan kan berapa miliar Pak duitnya tadi itu? 2 miliar. Lebih enggak dari nisab Pak Raja? Lebih. Sudah setahun lah. Lebih dari setahun. Wajib dikeluarkan. Berapa yang dikeluarkan Pak? 2,5%. Akumulasi mana yang dihitung? Semuanya Pak. Karena 100 juta itu kalau ada kesempatan dipakai masuk juga dalam usaha itu. Maka masuknya dalam zakat usaha kita Pak. Bukan zakat yang subuh kali ini kita bahas. Bisa dipahami Pak? Ya, jadi begini Ustaz. Saya pernah baca bahwa uang yang dipegang oleh orang lain itu adalah yang artinya tanggung jawab dia untuk membayar zakat. Bukan yang kita karena kita sudah menyerahkan haknya itu kepada orang lain. Ya. Jadi siapa yang bayar zakat Pak? Maksud Bapak ini begini kali lah. Ulun ada modal nanam saham ke pian. Yalah, pian usaha kalau gitu kan Pak. Saya pemilik modal Pak, pian usaha. Pertanyaannya yang bayar zakat siapa Pak? Ulun kah sebagai pemilik modal itu Pak? Atau pian yang begawe? Jawabannya Pak, kita punya zakatnya masing-masing. Ulun sebagai pemilik modal Pak, dari semua modal yang ulun usahakan dan semua keuntungan hitung, lebih nisab kah? Maka lebih nisab keluarkan zakatnya. Pian sebagai orang yang pelaksana dari modal yang tadi punya zakat Pak, zakat sendiri Pak. Kenapa? Upah dari itu, pembagian dari itu sampai tidak nisab. Kalau sampai nisabnya wajib dikeluarkan Pak. Jadi sama dengannya kita punya ukuran takaran kewajiban zakat masing-masing. Saya Pak wajib zakatnya Pak. Yang dia yang ngerjakan. Pian punya kebun nggak Pak? Punya kebun. Nanti ada namanya zakat perkebunan, ada zakat pertanian. Wajib dikeluarkan. Kalau sampai nisab wajib. Nah, yang begawi di kebun itu wajiblah dia keluarkan Pak. Bukan zakat perkebunan yang dia punya Pak, tapi zakat profesinya dia. Hak berapa Pak? Pian begaji sebulan itu 4 juta, 3 juta jadi. Wajibkah zakat Pak kalau 3 juta itu? Kalikan aja nanti 12 bulan sampailah di 85 juta. Kalau tidak sampai Pak, maka tidak wajib zakat. Kesimpulannya semua punya kewajiban zakat masing-masing Pak. Kitanya punya kewajiban zakat. Yang menjalankan, kita kan tanam saham Pak. Yang menjalankan sahamnya itu juga punya kewajiban masing-masing.
Allah, silakan Pak. Ya, ya. Enggak, Masya Allah. Mudahan jamaah Karpotek ini sugih beratan saja, sugih dunia akhirat saja. Bagaimana emasnya itu sebenarnya 100 gram, berarti lebih daripada nisab. Cuma ada cincin, ada gelang, ada apa lagi? Ada macam-macam, kalung dan lain-lain. Bahkan apa antingnya aja, talinya tuh emas, gantungannya tuh emas batangan itu, nah jadi gantung saya itu. Wah, rugi banget itu. Nah, besok kadang pakai yang segini, ya kan? Habis itu lepas, besok ganti pakai itu, maksud Pak? Pakai yang di hidung, besok pakai yang di kalung dan lain-lain. Maka berapa yang dikeluarkan? Ini putar terus kalau Pak. Kan tidak mungkin dia pakai setiap hari. Maka berapa yang dia pakai sebagai bentuk kebiasaan? Berapa kebiasaannya Pak? Sekali lagi tadi sebenarnya disebutkan kurang lebih kebiasaannya 100 gram. Nah 100 gram itu Pak, itu yang paling banyak. Nah kalau yang kayak tadi, mana yang biasa Pak normalnya? Kan tidak mungkin dia pakai 100 gram semuanya Pak. Ganti-gantian kalau Pak. Kadang ini, kadang ini. Diakumulasi. Maka kalau seperti ini para jamaah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, catat Pak, bukan menurut madhab Imam Syafi'i, menurut madhab Imam Abu Hanifah, bagusnya itu kalau jersidin menurut Imam Abu Hanifah. Mungkin kalian pernah dengar pendapat ini Pak, dijakati sekali seumur hidup dia, hitung semua. Pernah dengar itu Pak? Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Zakat itu hitung semuanya, keluarkan sekali seumur hidup. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Habis itu kami tahun kena kada bayar lagi Pak. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i, setiap tahun kalau sampai nisab wajib dikeluarkan zakat. Maka yang kayak tadi itu pakai ganti. Maka sebaiknya bagaimana Pak? Dihitung yang menurut kebiasaan. Kira-kira kalau dipakai ganti-ganti tiap hari itu sampailah ke nisab Pak. Sisa yang tidak dipakai. Ganti cincin. Paling yang dipakai itu 10 gram Pak. Paling yang dipakai itu kebiasaannya cuma 15 gram. Tadi yang dipunya berapa gram pada jam? 100. Maka berarti tetap wajib mengeluarkan dengan zakatnya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, emas-emas pian itu mudah-mudahan menjadi berkah dunia akhirat. Jangan ditahan-tahan dari zakatnya. Terkait tentang zakat tabungan, sekali lagi ingat nih Pak, ini titik poinnya. Pian jangan langsung, berarti lu langsung keluarkan lah, ntar dulu. Kalau itu pian buat usaha, tidak masuk di pembahasan kita subuh ini. Yang ulun maksud di subuh kali ini zakat tabungan yang mana nih Pak? Yang mengendap, yang diam, yang tidak diapa-apai. Dalam istilah ulun tadi duit apa Pak? Duit santuy. Duit santuy Pak. Bukan duit usaha, bukan duit. Memang duit diam aja. Itu yang wajib dikeluarkan. Kalau duit itu buat usaha, diputar, beda lagi nanti pembahasan. Kalau ada yang ingin sampaikan salah, kurang utama, tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Nanti di pekan depan mudah-mudahan itu yang kita bahas, zakat kos-kosan, jual rumah, sewakan lahan, dan zakat jual tanah. Pian jual tanah 4 miliar, wajiblah bayar zakat Pak. Nah, apa Pak? Pian jual tanah 4 miliar, wajiblah bayar zakat. Itu Pak, kita bahas di pertemuan yang akan datang pada jamaah. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa sallallahu ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannati wa na'udzubika min sakhatika wa karim tuhibbul 'afwa wa karim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.